Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 1% lebih ke angka 6.958. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini juga kembali bergerak naik dan mencoba untuk mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BSDE. BSDE bisa kita lihat hari ini naik 5% lebih ke harga 1060. Dan jika kita perhatikan secara teknikal, BSDE saat ini masih bergerak sideways, masih mencoba untuk break resisten kuat di EMA 50 150. Sebelumnya jika kita perhatikan, beberapa kali mencoba untuk melewati kuda garis EMA ini ternyata masih gagal, turun kembali ke support psikologis di harga 1000, BSDE masih kuat bertahan dan rebound kembali. Tapi cara pergerakan, kita harus tunggu konfirmasi apakah BSDE berhasil break garis EMA 50 140 untuk mengkonfirmasi BSDE akan mulai uptrend atau masih berpotensi untuk lanjut melemah. Tadi walaupun hari ini naik lumayan tinggi, ini masih belum terkonfirmasi break. Apalagi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 5% lebih ini jika kita pantau ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham BSDE. Jadi BSDE secara pergerakan saat ini masih belum aman karena belum terkonfirmasi break. Jadi apabila terpantau minggu ini mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 1055 ternyata masih gagal, hati-hati BSDE masih ada potensi untuk melemah kembali ke 1020 sampai harga 1000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga 1000 sampai 1020, Musa harus pantau terus saham BSDE karena kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi. Jadi apabila terpantau 2 hari ke depan mencoba untuk break ternyata masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Jadi bisa kita pantau apabila besok berhasil break, maka cara pergerakan BSDE akan mulai membaik, akan mulai mencoba uptrend dengan target berikutnya di 1100 apabila memang berhasil break garis EMA 150. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya juga wait and see. Apabila berhasil break garis EMA 150 baru coba ikuti entry dengan target tetap di 1100 untuk saat ini. Atau apabila terkonfirmasi break kedua garis EMA, bisa hold terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati. Atau minimal di sekitar 1050. Jadi apabila terkonfirmasi break, maka bisa terreal stop di harga 1050. Selama 1050 tidak terlewati, pada saat terkonfirmasi break, BSDE bisa di hold dengan target terdekat di 1100 sampai target lebih jauh sekitar 1150 sampai 1170 apabila memang terkonfirmasi break. Jadi ingat secara pergerakan walaupun hari naik tinggi ini masih belum aman. Apabila masih gagal break, masih ada potensi untuk sideways sehingga akan berpotensi untuk turun kembali. P1 juga jika kita perhatikan cara pergerakan hampir mirip dengan BSDE. Sebelumnya juga berhasil rebound dari harga 400, naik mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata masih gagal. Sebelumnya juga mengetes 400 bisa bertanda rebound, mendekati garis EMA 50 juga masih gagal, turun kembali ke 400. Dan ini juga sama, berhasil rebound, kembali gagal break, turun kembali mendekati 400 di sekitar 402, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi pergerakan hampir mirip BSDE, apabila berhasil break itu baru cara pergerakan akan mulai membaik walaupun belum terkonfirmasi uptrend untuk P1 karena di atasnya masih ada garis EMA 150. Jadi beda dengan BSDE, BSDE saat ini mencoba untuk langsung naik di atas kedua garis EMA. Apabila berhasil break, BSDE akan lebih oke secara teknikal, sedangkan P1 apabila berhasil break garis EMA 50, masih ada satu resisten di EMA 150 yang harus ditembus untuk terkonfirmasi uptrend. Tapi secara pergerakan, selama terkonfirmasi break garis EMA 50, pergerakannya akan mulai membaik. Minimal terkonfirmasi P1 sudah mulai bergerak naik atau terkonfirmasi sudah patah trend untuk downtrendnya. Dan jika kita perhatikan untuk P1 di broker summary-nya, asing masih masuk akumulasi hari ini dan terpantau ini ada akumulasi besar. Jadi beda dengan BSDE yang kenaikan tinggi tidak ada akumulasi, sedangkan P1 terlihat ada akumulasi besar dan asing masih masuk akumulasi. Jadi untuk P1 apabila teman-teman sudah bersih dapat di harga 400 atau sekitar 410, selama masih kode 400 P1 saya masih bisa di hold. Dan karena kenaikan tinggi ini ada akumulasi, P1 masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan naik menuju target terdekat itu di sekitar 440, baru target berikutnya di sekitar garis EMA 150 di sekitar 448 sampai 450. Jadi apabila teman-teman belum coba entry pun pengen coba entry minggu ini, masih bisa pantau untuk buy on breakout apabila memang berhasil break garis EMA 50. Apabila gagal break dan mulai melemah, paling aman bisa coba tunggu kembali di sekitar harga 400 untuk coba entry di sekitar support kuat ini apabila ingin coba beli saham P1 saat ini.
Untuk SMRA bisa kita lihat saat ini juga mencoba untuk break garis EMA 150. Sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50, belum sempat menyentuh garis EMA 150, baru di sekitar harga 600. Beberapa kali mencoba untuk break, gagal, sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi cara pergerakan SMRA saat ini memang sudah mulai membaik, karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tinggal terkonfirmasi break garis EMA 150 untuk mulai bergerak tren. Tapi jika kita perhatikan untuk SMRA, walaupun hari ini naik 6%, di broker summary ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing bisa kita lihat 2 minggu terakhir terus masuk akumulasi saham SMRA. Jadi masih terus ada akumulasi. Secara teknikal saat ini sudah mulai membaik, sehingga saya lihat masih ada potensi untuk break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendek dan tren jangka menengah. Dengan target jangka pendek menurut saya di harga 630 dan target lebih jauh menurut saya di sekitar 650 sampai 660 apabila terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50 sampai 580, saat ini juga masih bisa pantau untuk buy on breakout. Jadi wait and see dulu, pantau minggu ini apakah berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break masih bisa ikutan entry, atau apabila gagal break pun menurut saya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 580 sampai garis EMA 50 untuk entry jika daerah support kuat ini. Selama masih kuat berada di atas support EMA 50, minimal SMRA trennya masih akan bergerak sideways. Jadi masih layak untuk di hold dan masih bisa coba entry. Selanjutnya saya akan coba analisa saham CTRA. Beda dengan teman-temannya yang saat ini baru mencoba untuk bangkit, baru mencoba untuk reversal trend, CTRA saat ini sudah bergerak uptrend dari beberapa minggu yang lalu. Dan bisa kita lihat di sini, kenapa saya selalu jelaskan harus tunggu konfirmasi berhasil naik di atas kedua garis EMA, baru akan terkonfirmasi lebih aman atau bisa kita konfirmasi uptrend. Bisa kita lihat di CTRA, sebelumnya juga beberapa kali mencoba untuk break kedua garis EMA selalu gagal, tapi CTRA selalu kuat bertahan di support psikologis di harga 1000. Dan walaupun gagal break garis EMA 50 150, turun ke 1000 masih bisa bertahan dan rebound. Dan pada posisi sini terkonfirmasi break garis EMA 50 150, bisa kita lihat CTRA walaupun sempat melemah, sempat terbentuk candle merah, tapi arahnya selalu ke atas. Dan saat ini mencoba untuk break 1150 yang memang saat ini merupakan resisten lumayan kuat untuk CTRA. Beberapa kali CTRA mencoba untuk break 1150, gagal break, turun kembali ke support terdekat. Saat ini 1100 masih bisa bertahan dan rebound. Dan di bawah support harga 1100 masih ada support EMA 50 di harga 1075 dan garis EMA 150 di sekitar 1060. Jadi secara teknikal CTRA saat ini masih uptrend, dan apabila terkonfirmasi break harga 1100, CTRA berpotensi lanjut uptrend menuju target berikutnya di sekitar 1200. Dan jika kita lihat sebelumnya belum sempat menyentuh 1200, baru di sekitar 1195, CTRA sudah mulai melemah dan sempat turun bawah garis EMA 50 150. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata CTRA gagal break 1200. Karena CTRA dari sebelumnya, dari akhir Oktober sampai saat ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi untuk yang saat ini baru mau coba ikutan entry, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di sekitar harga 1150 ke atas. Karena resiko sudah lumayan tinggi, karena ini merupakan resisten lumayan kuat untuk CTRA. Karena beberapa kali setelah gagal melewati harga 1200, CTRA sempat turun di bawah garis EMA 50 dan malah sempat di bawah garis EMA 150. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi juga dengan jumlah lumayan besar. Asing juga sama terlihat masih terus masuk akumulasi saham CTRA. Jadi dari sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk saham CTRA dan harganya mulai bergerak naik. Jadi untuk CTRA potensi untuk break 1150 menuju 1200 menurut saya masih besar untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.